rambutnya dibotak, dia tidak lagi menjaga nasihat Allah itu. Akhirnya dia ditangkap dan mencekik kedua matanya, suatu hal yang mengerikan. Tetapi Simpson itu dicatat dalam Al-Quran sebagai saksi iman. Kita bertanya, Tuhan, kenapa orang seperti Simpson tetapi dicatat sebagai orang yang beriman, sebagai saksi iman? Jadi yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, luar biasanya di mana? Ketika Simpson sedang kesakitan, kedua matanya dicukil, Simpson itu disuruh melawat di suatu tenda yang besar, melawat. Dan ketika Simpson itu masuk ke area, semua orang tertawa. Sebenarnya Simpson sedang tidak melawat, tetapi ketika dia masuk, kedua matanya dicukil. Persoalan ini gambaran bagi saya dan saudara juga. Ketika anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, maka akan menjadi bahan tertawa. Simpson tidak melawat, Simpson itu kesakitan karena matanya, tetapi penderitaan orang percaya yang oleh karena dosa ini menjadi bahan tertawaan siapapun juga. Tertawa semua, tertawa terbahak-bahak. Ini juga satu gambaran bagi saya dan saudara, sehingga coba Bapak Ibu, ketika ada pendeta jatuh dalam dosa, banyak orang menertawakan. Banyak orang akan menertawakan. Dan di situ Simpson masuk di area kembali, dia tidak sedang melawat, tetapi dia sedang mengalami kesakitan, dia sedang mengalami suatu penderitaan, dia sedang berkumpul dengan kedua matanya yang dicukil itu. Tetapi ini menjadi bahan tertawaan bagi orang yang tidak percaya, menjadi bahan tertawaan. Tetapi Simpson berkata, memang doanya luar biasa, doa perjanjian lama. Tuhan, izinkanlah saya sekali lagi. Dan disitulah tanda-tanda pertobatan. Izinkanlah saya sekali lagi ini melakukan suatu peperangan. Dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan. Ketika dia berjalan tertatih-tatih dalam kesakitan, dalam kelemahan fisik, tetapi dia tetap yakin di dalam Tuhan, beriman dalam Tuhan, maka dia sampai di tengah gedung itu dan dua tiang itu dirangkul dan roboh. 3.000 orang mati. Kekuatannya daripada Tuhan. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kehidupan saya dan saudara kembali kalau ada orang Kristen jatuh dalam dosa, menderita, itu akan ditertawakan. Tetapi ketika kembali kepada Tuhan, Tuhan itu begitu ajaib, melakukan suatu perkara yang besar. Orang bertanya, bagaimana mungkin tenda bisa membunuh? Yang membunuh bukan tenda, yang membunuh bukan tiang, tetapi kedahsyatan kuasa Tuhan yang menggunakan tenda itu sehingga mereka mati. Nah, dari sini maka kita melihat bagaimana akhirnya kondisi keberangkatan kita naik turun. Tetapi iman kadang-kadang turun juga, kadang-kadang juga imannya turun. Tetapi ketika iman turun, sadar bahwa harus kembali kepada Tuhan. Jadi itulah kita maki-maki yang memberi gambaran kepada saya dan saudara tentang suatu kehidupan yang luar biasa. Memang hidup itu naik turun Bapak Ibu. Iman itu bukan sesuatu seperti pesawat, iman itu ada naik turun. Tetapi ketika kita sedang turun, maka jangan lupa kita harus kembali. Inilah iman. Kitab Rut itu tidak dikelompokkan dalam maki-maki, tetapi peristiwa Rut itu terjadi pada masa hakim-hakim. Ini kita singgung tentang Rut karena masanya masa hakim-hakim. Ada beberapa penafsir yang mengatakan barangkali Rut itu terjadi pada masanya Yifta. Itu seperti itu. Tetapi yang menarik ketika saya dan saudara membaca kitab
Rut yang pertama, pasal pertama, maka ketika terjadi kelaparan di Bethlehem Efrata, nah ini yang menarik